Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menyaksikan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pigmen fotosintesis. Fotosintesis sendiri merupakan proses pembentukan karbohidrat atau dengan rumus kimia C6H12O6 pada tanaman dari CO2 dan air dengan adanya bantuan cahaya matahari dan klorofil. Jadi air dan CO2 sebagai bahan, kemudian energinya menggunakan energi matahari, dan yang melakukan itu adalah klorofil. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya fotosintesis ini, yang pertama ada faktor internal, yaitu kandungan klorofil, enzim fotosintesis, resistensi daun, kebutuhan fotosintak, hormon, dan genetik. Untuk faktor eksternalnya, ada ketersediaan CO2 di lingkungan, kemudian cahaya, suhu, dan lain-lain. Termasuk beberapa faktor kemarin yang sudah kita pelajari di resistensi difusi gas, itu juga termasuk adalah faktor eksternal yang bisa menghambat ataupun meningkatkan fotosintesis. Dalam fotosintesis terdapat 3 pigmen yang terlibat erat dalam proses pembentukan atau proses terjadinya fotosintesis ya. Yang pertama adalah klorofil, kemudian yang kedua adalah karotenoid, yang ketiga adalah phycobilin. Klorofil sendiri merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat di dalam kloroplas. Ada 9 tipe klorofil. Yang pertama adalah klorobium 650, yang kedua adalah klorobium 660, kemudian ada klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D, serta klorofil E. Kemudian ada juga bakteri klorofil A dan bakteri klorofil B. Kemudian ada pigmen karotenoid, di mana pigmen ini adalah yang berperan melindungi klorofil dari fotooksidasi dan menyerap serta memindahkan energi cahaya ke dalam klorofil. Kemudian ada phycobilin. Phycobilin merupakan pigmen warna pada alga dan bakteri yang berfotosintesis. Jadi ketiga pigmen ini memiliki peran masing-masing. Umumnya yang berperan paling penting sebenarnya ketiga ini merupakan faktor yang penting ya, akan tetapi pigmen yang bersentuhan langsung dengan proses fotosintesis adalah klorofil, karena ia yang merombak dari bahan karbon, bahan organik menjadi bahan yang diperlukan bagi tanaman. Kemudian di klorofil ini ada beberapa struktur ya di dalam daun. Klorofil sendiri berasal dari bahasa kloros dan filos. Kloros itu hijau, filos itu daun. Dan letaknya klorofil itu berada di dalam tilakoid yang seperti ring itu, seperti koin. Nah, itu kan warnanya hijau. Nah, di situ letaknya klorofil. Klorofil ini dapat menyerap gelombang cahaya yang paling efektif bagi fotosintesis. Untuk klorofil A sendiri itu bisa menyerap 4 cahaya biru pada panjang gelombang 430 nanometer dan cahaya merah pada panjang gelombang 660 nanometer. Sedangkan pada klorofil B bisa menyerap cahaya biru pada panjang gelombang 455 nanometer dan pada cahaya orange merah itu pada panjang gelombang 640 nanometer. Klorofil ini berperan untuk menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang diperlukan oleh tanaman. Besarnya cahaya yang diserap disebut nilai absorbensi. Kemudian ini merupakan perbedaan dari klorofil A dan klorofil B ya. Karena mengapa tidak yang C, D, dan E? Karena fokus kita dalam praktikum kali ini adalah menganalisis kandungan klorofil A dan B pada daun. Untuk perbedaannya dari pertama rumus kimia. Untuk klorofil A itu C55H72O5N4Mg. Sedangkan pada klorofil B itu C55H70
O6N4Mg. Rumus meningkatnya pada klorofil A itu CH3, sedangkan pada klorofil B itu CH. Kemudian cahaya yang diserap, klorofil A itu bisa menyerap cahaya biru, merah, violet, dan nantinya memantulkan warna biru kehijauan. Kemudian pada klorofil B itu dia menyerap cahaya biru, orange, dan memantulkan cahaya kuning hijau. Di sini terlihat ya bahwa daun itu klorofil A dan B itu mencerminkan warna biru hijauan yang satu dan yang satu itu kuning hijau. Itulah kenapa kita bisa melihat daun itu warnanya hijau karena kemampuan klorofil yang memantulkan warna-warna itu, warna kuning, biru hijau dan kuning hijau. Andaikan klorofil itu memantulkan warna kuning dan biru ataupun coklat dan merah, maka kita akan melihat daun itu apa namanya, berwarna merah gitu. Kan ada ya warna daun yang juga merah seperti bayam merah, kemudian bunga-bungaan. Itu kan tergantung dari kandungan klorofil yang ada di dalamnya. Bukan hanya klorofil, tapi tadi juga antosianin yang mencerminkan warna oranye atau merah dan juga vicobilin. Kemudian absorpsi maksimumnya pada klorofil A itu pada panjang gelombang 430 dan 673. Kemudian klorofil B itu pada panjang gelombang 455 dan 640 nanometer. Untuk letaknya, klorofil A itu paling banyak di kegiatan fotosistem 2, sedangkan klorofil B itu paling banyak pada fotosistem 1. Kemudian berat molekulnya klorofil A 839,51 gram per mol, dengan klorofil B 97,49 gram per mol. Keberadaan klorofil A itu ditemukan di semua tanaman alga dan cyanobacteria, sedangkan klorofil B ditemukan di semua tumbuhan dan gagang hijau. Meskipun tentunya ya di tanaman kan pasti juga melakukan fotosistem 2 kan. Jadi pastinya ada klorofil A dan klorofil B di dalamnya. Namun mungkin kandungannya itu tidak sebesar yang ada di alga dan cyanobacteria. Kemudian kita lanjut, ini merupakan pembentukan klorofil. Jadi pembentukan klorofil ini tuh dipengaruhi oleh gen, cahaya matahari, magnesium, nitrogen, oksigen, air, dan karbohidrat. Untuk inilah kenapa petani umumnya itu memupuk tanaman yang masih muda dengan pupuk urea atau nitrogen kan. Itu nanti katanya bisa menyebabkan tanamannya itu hijau yang bagus, atau bisa disebut orang Jawa itu hijau royo-royo. Nah, itu karena memang nitrogen itu merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya klorofil pada daun. Jadi semakin banyak dipupuk nitrogen, maka kandungan klorofilnya akan semakin tinggi. Kemudian ini kita mengukur nilai adsorbansi pada tanaman ya. Tadi sudah disinggung di sebelumnya bahwa kemampuan dari klorofil atau daun menyerap sinar itu disebut sebagai nilai adsorbansi. Nah, kita menggunakan dua alat di sini, yaitu spektrofotometer dan SPAD. Tujuan praktikumnya adalah mengidentifikasi pigmen melalui nilai absorbansi dan mengukur kadar klorofil dalam bayam merah dan bayam hijau. Ini alat dan bahan yang digunakan, ada bayam merah, daunnya yang digunakan, bayam hijau, kemudian mortar dan pistil, aseton, kemudian ada gunting, kemudian ada wadah kecil atau cuvet, kemudian ada kertas Batman, ada timbangan analitik. Oh, yang ini cuvet yang bawah ini, yang tutup merah itu adalah wadah kecil. Kemudian ada SPAD dan spektrofotometer. Untuk fungsi-fungsinya, bayam merah dan bayam hijau tentunya sebagai spesimen ya. Kemudian aseton ini berfungsi sebagai pelarut klorofil pada daun. Jadi setelah kita tumbuk,
kita tambahkan aseton untuk meluruhkan kandungan klorofil. Kemudian kita saring nanti dengan kertas Batman. Gunting ini fungsinya untuk memotong daun pada bayam. Kemudian kita ukur tadi cairannya ke spektrofotometer, sedangkan SPAD ini kita untuk mengukur langsung pada daunnya. Kita jepitkan pada daunnya. Ini untuk metodologinya. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian memisahkan daun bayam dengan tulang daunnya. Jadi kita hanya menggunakan bagian daunnya, daging daunnya, bukan tulang daun. Kemudian menimbang daun bayam sebanyak 2 gram, menghaluskan daun hingga halus, kemudian memasukkan daun ke dalam vial film, dan menambahkan 10 ml aseton. Kita homogenkan larutan selama 2 menit, kita kocok saja. Kemudian kita saring menggunakan kertas Batman. Setelah itu 1 ml dari larutan tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan kita encerkan atau kita encerkan dengan menambahkan aseton sebanyak 9 ml. Atau bahasanya kita tambahkan apa ya bahasanya? Ya kita encerkan sampai menjadi 10 ml. Kemudian kita masukkan sulfat ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang kita atur ya, panjang gelombangnya 464 nanometer dan 663 nanometer. Nanti kita atur 2 kali. Kemudian kita ukur absorbansinya menggunakan SPAD pada bayam merah dan bayam hijau. Ini nomor 10 dan 11 ini beda kasus ya, sudah beda kasus. Untuk penggunaan SPAD itu kita gunakan daun yang masih utuh pada ujung daun, tengah daun, dan pangkal daun. Kemudian kita catat hasilnya. Ini kita gunakan rumus ini nantinya. Kita kalikan dengan koefisien yang ada, kemudian kita nanti kita masukkan ke dalam laporan. Mungkin cukup sekian materi terkait dengan pigmen fotosintesis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.